Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Aditya. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Informatika, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Yang mana di sini saya ingin memenuhi tugas akhir ulangan akhir semester saya di mata kuliah TIK dan Islam. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Zamzam Nurhuda selaku dosen pengampu di mata kuliah TIK dan Islam ini. Langsung saja di sini saya ingin memenuhi tugas akhir ujian akhir semester saya di mata kuliah TIK dan Islam ini untuk menjawab beberapa soal yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Zamzam Nurhuda. Langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu sebutkan teknologi yang menjadi sarana informasi dan juga komunikasi mulai dari yang terdahulu sampai dengan yang terkini, bagaimana perkembangannya masing-masing dari teknologi informasi tersebut, dan juga bagaimana dampak negatif dan positif dari masing-masing adanya sarana teknologi tersebut. Oke, yang mana kita tahu bersama, yang pertama itu ada surat kabar. Kita ketahui bersama bahwasanya surat kabar merupakan suatu media informasi yang mana semua orang pada saat itu sangat antusias dan sangat gemar sekali dalam hal mencari informasi dan juga mencari suatu berita yang berada di surat kabar. Surat kabar itu dapat berupa majalah, koran, maupun tabloid dan yang lainnya. Semua jenis surat kabar tersebut berisikan soal informasi, baik itu informasi berita tentang bencana, olahraga, bahkan juga lowongan kerja pun di surat kabar tersebut ada di dalam surat kabar tersebut. Sehingga bisa dikatakan keberadaan surat kabar ini semakin hari, semakin bertambahnya tahun, semakin kemajuan teknologi yang ada pada saat ini, keberadaan surat kabar sangatlah tidak begitu digemari, bisa dikatakan seperti itu. Karena kenapa? Untuk di era saat ini, orang banyak sekali uh, menggunakan media-media telekomunikasi yang sangat canggih saat ini untuk mencari berita dan juga informasi, sehingga keberadaan surat kabar ini semakin hari lambat laun semakin tertinggal. Oleh karenanya, keberadaan surat kabar ini sangatlah tidak begitu diminati saat ini, sehingga solusinya pun surat kabar saat ini pun ada yang digital, sehingga semakin hari surat kabar pun dengan adanya surat kabar digital tersebut tidak begitu tertinggal keberadaannya, sehingga orang pun saat ini bisa menikmati adanya koran tersebut dengan fasilitas internet dan juga adanya HP smartphone yang dipunyai oleh masing-masing orang, sehingga surat kabar pun keberadaannya tidak begitu tertinggal. Adapun dampak yang ditimbulkan dengan adanya surat kabar ini sangatlah positif, karena informasi dan juga berita-berita, baik itu berita yang terbaru dan juga berita-berita yang hangat dibicarakan, sangatlah dibahas di dalam surat kabar tersebut. Akan tetapi surat kabar tersebut sangat juga berdampak, ada negatifnya, karena di satu sisi berdampak positifnya itu karena bisa memberikan informasi yang aktual dan juga bisa dipercaya. Akan tetapi dengan adanya surat kabar ini bisa dijadikan sebagai ajang kontestasi juga terhadap eh, para pelaku politik dan juga yang lainnya dalam hal ini, yaitu menyebarkan berita-berita hoax dan juga berita-berita yang tidak benar ke dalam media surat kabar ini. Karena surat kabar ini keberadaannya itu sangatlah rentan. Karena kenapa rentan? Karena berita yang diberitakan oleh surat kabar itu, yaitu namanya apa, penyebaran beritanya tersebut tidak sewaktu-waktu bisa dilakukan. Oleh karenanya surat kabar ini rentan sekali disusupi dan juga dimasukkan oleh berita-berita yang tidak relevan ataupun tidak sesuai dengan apa yang terjadi di saat ini, sehingga bisa dikatakan berita yang ada di surat kabar tersebut bisa dibuat ataupun bisa dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti itu. Jadi adanya dampak positif, ada pula dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya surat kabar ini, yaitu yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian ada juga media berupa telepon. Kita ketahui bersama, telepon pada zaman dahulu masih menggunakan kabel. Nah, seiring berjalannya waktu, telepon
mengalami perubahan dan juga kemajuan, baik itu telepon genggam maupun telepon yang menggunakan kabel. Seiring berjalannya waktu, keberadaan telepon pun semakin maju, semakin canggih dan semakin berubah. Dengan adanya telepon tanpa kabel di situ menjadikan telepon tersebut menjadi lebih maju dan lebih banyak diminati oleh kaum-kaum milenial dan juga para orang tentunya yang ibaratnya lebih menggunakan telepon ini sebagai media komunikasi dan juga memberikan suatu informasi kepada orang lain atau bahkan sebagai komunikasi baik itu yang berjarak dekat maupun yang jauh. Telepon ini sangat berguna sekali yang digunakan oleh orang banyak, baik itu untuk media komunikasi, menyampaikan sebuah pesan, baik itu pesan singkat maupun pesan yang perlu disampaikan melalui telepon. Dengan adanya telepon ini sangatlah membantu orang untuk lebih bisa berkomunikasi di jarak jauh ataupun bisa bertatap muka. Bahkan sampai saat ini keberadaan telepon pun semakin canggih dengan adanya smartphone. Smartphone ini adalah suatu kemajuan teknologi yang ibaratnya semakin diminati oleh orang karena smartphone ini adalah suatu kecanggihan yang sangat canggih dan tidak luput semua orang itu tidak ada yang tidak menggunakan smartphone ini karena keberadaannya itu sangat penting dan juga vital sekali. Karena di situ orang bisa yang namanya menggunakan media tersebut untuk komunikasi, kemudian mencari informasi, mendengarkan suatu berita dan yang lainnya. Sehingga bisa dikatakan telepon ini merupakan all in one dari semua media yang ada, smartphone tentunya. Karena selain dia itu bisa untuk berkomunikasi, dia juga bisa untuk memberikan suatu edukasi, mencari suatu berita dan juga apapun yang berkaitan dengan hal-hal yang ada di dunia ini pun layaknya ada dunia lain, yaitu di dunia maya. Sehingga media komunikasi ini di bidang telepon sangatlah maju dari mulai telepon yang menggunakan kabel hingga telepon yang berbasis wireless atau smartphone bahkan di situ. Oke, kemudian untuk selanjutnya yaitu ada radio. Kita ketahui bersama bahwasanya radio itu merupakan suatu media yang sangat digemari dan juga sangat banyak digunakan pada zaman dahulu oleh orang awam ataupun orang tua kita pada zaman dahulu untuk memberikan ataupun mendengarkan berita-berita yang terjadi di hari ini ataupun yang lalu-lalu melalui adanya radio ini. Keberadaan radio semakin hari pun keberadaannya semakin banyak diminati oleh orang. Akan tetapi penggunaan dan juga pemanfaatan dari radio ini sangatlah berbeda dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Di zaman dahulu radio banyak sekali digunakan dan dimanfaatkan oleh orang-orang untuk mencari, mendengarkan berita melalui adanya radio. Selain itu, radio digunakan untuk yang namanya mendengarkan hiburan, baik itu dengan hiburan musik ataupun lawakan ataupun bahkan juga terkait dengan isu-isu yang sedang hangat dibicarakan di dalam pemerintahan ataupun tentang masalah politik. Nah, keberadaan radio semakin hari keberadaannya pun semakin banyak diminati, akan tetapi pemanfaatan dan juga kegunaan dari radio ini sangatlah berbeda dari yang dahulu hingga yang sekarang. Zaman sekarang radio banyak sekali digunakan oleh orang banyak untuk mendengarkan musik, kemudian untuk membuat podcast ataupun sejenis mengobrol, kemudian dijadikan sebuah radio digital seperti itu. Sehingga radio pun keberadaannya untuk saat ini sangatlah masih bisa dikatakan relevan lah dengan adanya teknologi-teknologi yang lain. Dengan adanya radio ini masih banyak kok pengguna yang menggunakan radio untuk sekedar mendengarkan musik atau bahkan juga bisa memberikan suatu informasi berupa kemacetan ataupun yang lainnya. Sehingga keberadaan radio pun tidak hilang dan juga tetap eksis dengan adanya pemanfaatan-pemanfaatan lain. Apalagi sekarang ada radio digital, sehingga pemanfaatan adanya radio ini sangat berdampak positif bagi orang banyak dengan adanya pemanfaatan, baik itu untuk mendapatkan suatu informasi atau bahkan mendengarkan lagu-lagu yang ibaratnya itu bisa mengurangi stres oleh orang banyak. Akan tetapi keberadaan radio ini juga bisa berdampak negatif berupa dengan adanya radio ini sangat rentan sekali terjadinya yang namanya berita-berita yang tidak relevan terhadap apa isu-isu yang sedang dibicarakan sekarang. Oleh karenanya banyak sekali kadang
oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu menunggangi suatu channel radio, sebutlah kayak radio Islami yang ibaratnya bicara soal masalah Islami, akan tetapi di situ kadang sangat rentan sekali dipelopori ataupun oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk membicarakan masalah-masalah agama, tapi menyindir hal-hal yang tidak perlu dibicarakan di radio tersebut, sehingga rentan sekali untuk terjadinya yang namanya provokasi ataupun terjadinya timbul permasalahan dan juga hal-hal yang lain yang tidak diinginkan di dalam sebuah media radio tersebut, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu ada televisi. Kita ketahui bersama, televisi merupakan suatu media yang sangat banyak digunakan oleh orang banyak saat ini. Televisi itu sangat penting dan juga sangat gemar sekali disaksikan oleh orang banyak. Akan tetapi keberadaan televisi semakin hari pun lambat laun akan semakin sedikit peminatnya. Hal tersebut dikarenakan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang ada saat ini, keberadaan televisi pun semakin berkurang peminatnya. Akan tetapi dengan adanya televisi ini tetap menjadi prioritas utama bagi kaum-kaum yang ibaratnya lebih menyukai televisi ketimbang adanya media sosial. Itu lebih bagus, lebih relevan. Televisi itu selain memberikan hiburan, dia juga bisa memberikan yang namanya edukasi dan juga tentang berita-berita dan juga terkait dengan masalah yang lain tentunya yang berkaitan dengan masalah iklan ataupun produk dan yang lain sebagainya. Oleh karenanya televisi ini sangatlah bagus sekali untuk hal-hal yang berkaitan dengan yang saya sebutkan tadi. Di balik hal itu, dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya televisi ini adalah, yang pertama, dampak positifnya tentunya orang semakin mudah untuk mencari informasi dan juga komunikasi tentunya, dan juga bisa memberikan suatu pendapat ataupun hal-hal lain terkait dengan berita yang disampaikan di televisi maupun yang lainnya. Kemudian ada juga edukasi tentang masalah sinetron dan yang lainnya, itu bahkan bisa dipelajari di televisi tersebut. Nah, akan tetapi di sini terjadilah yang namanya dampak negatif dari adanya televisi. Contohnya apa? Di televisi kita seringkali melihat dan juga menyaksikan bahwasanya konten ataupun film-film yang beredar yang ditayangkan di televisi itu tidak relevan sekali terhadap usia yang harusnya disaksikan oleh usia yang ditentukan. Akan tetapi tayangan yang ditayangkan itu tidak sesuai dengan apa yang harus ditayangkan. Semisal kayak salah satu stasiun televisi menayangkan tentang film-film yang berbau tentang percintaan. Nah, dari hal tersebut bisa dikatakan dengan adanya film yang berbau percintaan tersebut tidaklah relevan ditonton oleh anak kecil atau bahkan anak-anak yang masih di bawah usia, seperti yang masih duduk di bangku dasar ataupun sekolah dasar, maupun yang masih di usia-usia belum untuk saatnya mengerti tentang hal tersebut, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan penyiaran. Nah, di situ timbullah dampak negatif dari televisi tersebut. Karena kenapa? Penyiaran seperti hal-hal tersebut itu belum selayaknya ditayangkan apabila anak-anak di usia yang masih di bawah umur ataupun belum layak untuk menyaksikan hal tersebut. Kemudian film tersebut disaksikan, oleh karenanya timbullah persepsi tentang hal-hal yang tidak senonoh untuk disaksikan oleh anak-anak di bawah usia, seperti itu. Oke, kemudian kita langsung saja untuk ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 2 terkait dengan kemajuan teknologi dari berbagai media informasi saat ini itu sudah tidak terbendung lagi. Kita sebagai seorang muslim itu tentunya harus pintar memilih informasi yang islami. Di antaranya karakteristik informasi islami diantaranya terdiri dari al-qasas atau al-naba al-haq, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian hikmah, kemudian ada tabayyun, ada mauizah hasanah, dan juga ada lain. Nah, kemudian di sini diperintah jelaskan maksud dari istilah-istilah tersebut, kemudian masing-masing dari istilah tersebut itu diperkuat dengan dalil Al-Qur'an. Oke.
Langsung saja. Untuk yang pertama itu ada qasas atau naba al-haq. Kita ketahui bersama, qasas atau naba al-haq itu merupakan informasi yang disampaikan oleh kita ataupun orang lain itu haruslah menggambarkan kisah, berita, dan informasi yang benar, terutama yang berhubungan dengan isi informasi tersebut yang disampaikan. Tidak boleh yang namanya menyindir dan juga memihak satu sama lain terhadap hal-hal yang disampaikan. Baik diri kita ketika kita menyampaikan informasi itu harus benar-benar disampaikan itu menggambarkan kisah yang benar terjadi, berita yang informasi itu benar, real, terutama yang berhubungan dengan isi informasinya itu tidak dibuat-buat. Hal tersebut itu berkaitan dengan Quran surah Al-Hud ayat 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullu nakussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin, yang artinya, dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu, dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Seperti itu. Jadi korelasi antara informasi yang kita sampaikan dengan Quran surah Al-Hud ini di ayat 120 menggambarkan bahwasanya kisah Rasul yang kami ceritakan kepadamu itu, kepada sahabat-sahabat, ialah kisah-kisah yang dengannya ini kami teguhkan hatinya, sehingga hal tersebut itu tidak diragukan oleh yang mendengarkan kisah ataupun cerita yang disampaikan oleh si pembawa berita tersebut ataupun informasi yang disampaikan gitu, sehingga penerima pun dapat menerima informasi tersebut dengan baik dan bijak, seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya itu ada amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar ialah informasi yang kita sampaikan itu diarahkan pada konteks saling mengingatkan untuk berbuat baik dan juga saling mencegah perbuatan yang memungkinkan terjadinya kemungkaran dan juga dosa. Hal itu dilakukan agar supaya informasi yang kita sampaikan itu tidak membuat orang menjadi jahat, akan tetapi menghindarkan dari mereka ataupun si penerima berita ini agar terhindar dari kemungkaran dan juga dosa. Hal ini terungkap di dalam Quran surah Al-Imran ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Seperti itu. Jadi keterangan amar ma'ruf nahi mungkar seperti itu. Kemudian ada hikmah. Hikmah ialah informasi yang disampaikan mengandung perkataan yang tegas, yang benar, dan dapat membedakan antara yang hak dan juga yang batil, baik yang salah maupun yang benar, sehingga informasi yang kita berikan itu mengandung perkataan yang tegas. Tegas dalam artian di sini bukan galak dan juga bukan berarti kasar, akan tetapi menegaskan bahwasanya yang kita sampaikan itu dapat dibedakan bagi si penerima berita ini agar bisa membedakan mana yang benar dan mana yang bukan, mana yang hak dan mana yang batil, seperti itu. Hal ini terungkap dan juga ada hubungannya dengan Quran surah An-Nahl ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman shaddalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.
Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalan Allah, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada tabayyun. Nah, tabayyun ialah informasi yang kita sampaikan itu telah melalui upaya klarifikasi, atau kita sudah benar-benar mencerna dan juga memilah terhadap informasi yang kita ingin sampaikan atau yang ingin kita terima, sehingga informasi yang disampaikan atau yang kita terima itu dapat bersifat adil. Artinya dalam hari ini adalah tidak memihak satu sama lain dan juga tidak berpihak kepada hal-hal lain yang disampaikan, baik itu sebagai penerima ataupun sebagai pemberi informasi. Hal ini sesuai dengan Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin." Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Oke. Kemudian selanjutnya ada mauizah hasanah. Informasi yang disampaikan itu mengandung contoh dan teladan yang baik untuk ditiru si penerima informasi, baik itu melalui imitasi maupun melalui identifikasi. Hal ini sesuai dengan perintah Allah di Quran surah An-Nahl ayat 125 yang sudah saya sebutkan tadi di hikmah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu bimang dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Selanjutnya ada layin. Layin yaitu menyampaikan informasi dengan menggunakan tutur bahasa lemah lembut dan tidak keras serta kasar, sehingga penerima informasi itu tidak tersinggung, atau bahkan bisa dikatakan informasi yang kita sampaikan itu lemah lembut dan juga baik. Intinya intonasi yang disampaikan pun tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah, sehingga penerima informasi pun bisa jelas menerima informasi tersebut. Hal ini sesuai dengan Quran surah Al-Imran ayat 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghaliza alqalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza ghazamta fatawakkala 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjatuhkan dari sekalian sekelilingmu. Karena itulah memaafkanlah mereka, memohonlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Kemudian untuk soal di nomor 3, yaitu hal-hal yang dihindari dalam informasi yang islami, diantaranya yaitu tidak syakariyah dan talmizah, tidak su'u al-zan, tidak tajas atau ghibah, dan juga tidak boleh buhtan. Nah, di sini diperintah jelaskan maksud dari istilah-istilah tersebut, masing-masing diperkuat dengan dalil Al-Qur'an. Oke, untuk yang pertama tidak sakiriyah dan talmizah. Di sini artinya itu informasi yang kita berikan, yang kita sampaikan tidaklah boleh mengandung unsur yang merendahkan harkat martabat orang lain.
tidak mengandung unsur yang mencela, bahkan mencermarkan nama baik orang lain. Di sini bahwa kita memberikan suatu informasi, menyampaikan informasi itu haruslah benar sesuai dengan apa yang terjadi dan tidak boleh mengandung unsur yang merendahkan harkat dan juga martabat, bahkan sampai mencela, bahkan merendahkan harkat dan juga martabat dari orang lain. Hal ini jelas diperintahkan, bahkan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Humazah ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humadzatil lumazah. Artinya, celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Dari firman Allah surat Al-Humazah ayat 1 ini jelas bahwasanya bakal atau bahkan kecelakaanlah bagi mereka yang pencela lagi pengumpat, sehingga hal mencela ataupun merendahkan harkat martabat orang lain itu sangatlah tidak diperbolehkan atau bahkan tidak diperkenankan bagi agama Islam sendiri. Oke, untuk selanjutnya yaitu tidak su'ul alzon. Nah, maksud dari su'ul alzon di sini adalah artinya informasi yang disampaikan oleh kita ataupun orang lain menyampaikan informasi itu tidak boleh mengandung kecurigaan dan buruk sangka. Hal ini tertuang dalam firman Allah di dalam surat An-Nur ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laula id sami'tumuhu dzannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Yang artinya, mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukmin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Nah, hal itu sangat jelas dijelaskan di dalam surah An-Nur ayat 12 terkait dengan su'u az-zon. Kemudian selanjutnya yaitu ada tidak boleh tajasas. Nah, maksud dari tidak boleh tajasas di sini adalah artinya informasi yang disampaikan itu tidak boleh mengandung unsur mencari-cari kesalahan orang lain ataupun keburukan orang lain. Hal ini sesuai dengan Quran surah Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik, dan jangan pula suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hal itu sudah sangat jelas diterangkan di dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Kemudian selanjutnya yaitu ada ghibah. Nah, tidak boleh ghibah di sini artinya yaitu menyampaikan informasi tidak boleh mengandung unsur menggunjing orang lain, yaitu menyampaikan suatu keburukan seseorang kepada orang lain tanpa adanya izin dan perkenaan dari orang yang memiliki aib ataupun kejelekan yang disampaikan oleh orang lain. Hal itu sangat jelas dijelaskan di dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da yuhibbu ahadukum ayyakullahum akhi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka, kecurigaan, karena sebagian dari pura-pura ataupun buruk sangka itu dosa, dan jangan pula mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
Kemudian selanjutnya yaitu tidak boleh ifkon. Kita sebagai orang ataupun orang lain ketika menyampaikan informasi itu tidak boleh ifkon. Ifkon dalam artian di sini yaitu tidak boleh menyampaikan berita ataupun informasi yang sengaja dibalikan faktanya. Jadi bisa dikatakan ifkun itu adalah membalikan fakta terhadap peristiwa ataupun informasi yang benar terjadi kepada orang lain, sehingga bisa dikatakan suatu informasi tersebut tidak benar atau hoax, seperti itu. Ifkun ini seperti halnya berita kasus hoax, berita yang diputarbalikkan atau membalikan suatu fakta yang terjadi. Hal ini tertuang dalam Quran surah An-Nur ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laula id sami'tumuhu zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Yang artinya, mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukmin dan mukminat tidak berprasangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk soal yang di nomor 4, yaitu unsur-unsur komunikasi, diantaranya terdiri dari komunikator, pesan atau informasi, komunikan, efek dan tanggapan, dan juga media. Di sini diperintah jelaskan bagaimana istilah-istilah di atas dihubungkan dengan komunikasi interpersonal dan juga interpersonal muslim dalam bermedia. Oke, kita langsung ke yang pertama, ada komunikator. Kita ketahui komunikator itu merupakan seseorang atau sekelompok orang yang menyampaikan informasi ataupun pikirannya ataupun perasaannya kepada orang lain dalam bentuk pesan. Sehingga bisa dikatakan komunikator itu adalah kita sedang berdiskusi ataupun sedang melakukan obrolan dengan orang lain, itu ketika orang yang kita ajak bicara menyampaikan suatu hal yang dia rasakan atau yang dia pikirkan, itulah yang disebut komunikator. Jadi komunikator bisa dikatakan orang yang menyampaikan informasi kepada kita, sehingga bisa dikatakan komunikator itu adalah seseorang yang menyampaikan pikirannya atau perasaannya kepada orang lain. Kepada orang lainnya itu baik bisa lawan bicaranya atau kita yang diberikan informasi kepada lawan bicara kita, seperti itu. Itu maksud dari komunikator. Kemudian selanjutnya ada pesan atau informasi. Nah, pesan atau informasi merupakan lambang bermakna yang membawa suatu pikiran ataupun komunikator. Nah, komunikasi itu berlangsung pada umumnya menggunakan bahasa. Nah, oleh karenanya bahasa itu dianggap mampu mengubah sikap seseorang menjadi lebih bersahabat gitu. Sehingga pesan informasi yang disampaikan pun dapat tersampaikan lebih baik dan juga lebih mudah dicerna oleh yang diberikan informasi ataupun pesan, seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya ada komunikan. Kita ketahui bersama, komunikan itu adalah seseorang atau sejumlah orang yang menjadi sasaran komunikator ketika ia menyampaikan pesan. Hal ini seperti halnya orang yang sedang menyampaikan suatu ceramah ataupun dakwah. Orang komunikan itu adalah orang yang diberikan suatu wajangan ataupun informasi atau bahkan suatu hal-hal yang bersifatnya itu komunikator, yaitu bersifatnya sejumlah orang yang menjadi sarana komunikator ketika ia menyampaikan pesan. Jadi komunikan ini lebih kepada pendengar. Ketika orang menyampaikan informasi, dia itu mendengarkan, seperti itu. Jadi komunikan itu adalah orang yang mendengarkan suatu berita ataupun informasi yang sedang disampaikan oleh seseorang atau sekumpulan orang, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada efek dan juga tanggapan. Efek dan tanggapan merupakan respon ataupun reaksi komunikan ketika si pemberi informasi tersebut menerima pesan ataupun suatu kegiatan komunikasi. Jadi efek dan tanggapan ini adalah setelah orang ataupun orang lain itu memberikan suatu informasi dan komunikasi, lalu lawan bicaranya yang dikasih informasi tersebut memberikan suatu efek atau bahkan tanggapan, sanggahan terhadap yang sudah diberikan informasi tersebut kepadanya, seperti itu. Jadi efek dan tanggapan ini sangatlah murni dan pure timbul ketika seseorang menyampaikan informasi dan kemudian informasi itu kurang dirasanya untuk jelas, maka seorang yang menerima pesan ini atau yang disebut dengan komunikan tadi memberikan efek ataupun tanggapan kepada si pemberi informasi tersebut. Seperti itu. Jadi itu merupakan suatu respon ataupun reaksi terhadap hal-hal yang menurutnya kurang dimengerti, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada media. Nah,
Media ini merupakan sarana untuk menyalurkan pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Jadi media ini merupakan sarana yang sangat penting untuk menunjang adanya komunikasi, baik itu komunikasi interpersonal maupun intrapersonal. Tanpa adanya media, dirasanya komunikasi tersebut apabila dilakukan dalam ruang lingkup yang besar atau bahkan skalanya itu besar atau mengundang banyak audiens dan juga peserta yang banyak, itu media ini sangatlah penting dan juga perlu untuk digunakan dan juga menunjang bagi kegiatan diskusi ataupun yang lainnya, bahkan untuk sarana komunikator kepada komunikan agar supaya lebih efektif dan efisien seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian pernyataan dan juga jawaban-jawaban yang dapat saya sampaikan dari soal yang telah diberikan oleh Bapak Zamzam Nurhuda selaku dosen pengampu di mata kuliah TIK dan Islam ini. Apabila ada kekurangan ataupun kata-kata yang kurang berkenan dalam hal penyampaian saya, mohon dimaklumi dan dimaafkan yang sebesar-besarnya, karena lagi-lagi saya di sini sedang belajar dan berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Lagi-lagi saya berkata seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada hal-hal yang sekiranya tidak mengenakan, mohon dimaklumi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.